teman-teman Kubi semua, selamat jumpa lagi dengan Queen of Botany yang hidup senang di Amerika. Hari ini saya membahas tentang pengalaman saya melahirkan anakku Zoya di Amerika, dan saya melakukannya dengan operasi sesar. Jadi kali ini kita bahas tentang bagaimana proses saya melahirkan dan berapa kira-kira biayanya. Nah, sebelum kita bahas tentang ini, ayo kita jalan-jalan di Rumah Sakit Hospital Fairfax nomor 1 terbaik di wilayah ibu kota Amerika Serikat. Ini dia Rumah Sakit Fairfax Hospital. Sebenarnya saya memilih rumah sakit ini karena hanya sekitar 3 menit drive dari rumahku. Dekat sekali guys. Nah, rumah sakit khususnya Innova Women's Hospital atau rumah sakit perempuan ini dilengkapi dengan antenatal testing center, C-section registration, emergency OB triage, labor and delivery room. Jadi saya pada saat itu sebelum melahirkan, kamu disarankan untuk memperibuk ruangan untuk melahirkan. Misalnya seminggu sebelum kamu melahirkan. Nah inilah guys, sorry guys, saya tidak punya banyak video pada saat saya melahirkan karena kami belum berniat membuat YouTube pada saat itu. Foto-fotonya pun kita tidak begitu banyak, tapi saya tetap bisa memberikan foto-fotonya. Nah ini dia guys. Nah tinggal masuk. Nah ini dia Rumah Sakit Fairfax Hospital di Northern Virginia. Ini tidak begitu jauh dari Washington DC karena memang posisinya di Northern Virginia. Nah kalau misalkan kamu adalah sudah melahirkan, kamu hanya datang ke sini dan langsung walk in, datang ke dalam. Nah ini dia, di sini kamu bisa berhenti dan datang ke dalam. Ini Women Hospitalnya, dan kamu tinggal check in di resepsionisnya, dan mereka akan biasanya mereka akan bertanya rekomendasi dokter. Tapi sebenarnya ini kan kamu sudah pre-book, jadi kamu tinggal datang dan masuk. Tapi pada saat saya, seperti nanti saya ceritakan, pada saat itu penuh, dan saya benar-benar bahagia karena saya bisa melahirkan rumah sakit ini dengan pelayanan yang sangat bagus. Dan jika Anda tidak mampu, di sini pun juga disediakan yang namanya Medic Aid, itu bantuan dari pemerintah untuk orang-orang yang tidak mampu agar mendapatkan kesehatan, karena seperti saya bilang di awal, biaya kesehatan di Amerika itu sangatlah mahal. Yuk lanjut saya cerita tentang bagaimana saya melahirkan sesar di Amerika. Terus lanjut cerita ya. Saya setahun lalu melahirkan bayi perempuan cantik di Amerika, dan di sini itu perlu dipahami bahwa di Amerika itu biaya kesehatan memang nomor 1 termahal di dunia. Oh my god. Jadi di Amerika itu jangan berurusan dengan yang namanya sakit, karena biaya kesehatan sangat mehong guys. Oh my god, mahalnya. Jadi begini. Jadi waktu saya hamil dan selama 9 bulan, jadi saya itu waktu hamilkan Zoya itu kan saya hamil selama 41 minggu, dan saya memang syukurnya tuh saya memiliki suami yang memiliki karir bagus, dan akhirnya asuransinya juga bagus, asuransi kesehatannya. Tapi di sini sebenarnya ada program yang namanya asuransi kesehatan buat yang tidak mampu. Tapi yuk kita bahas tentang bagaimana pengalaman saya melahirkan sesar di Amerika, dan berapa sih biaya rata-rata melahirkan sesar di Amerika. Jadi saat saya pada saat itu memang bayiku tuh tidak mau keluar guys. Jadi saya memutuskan untuk diinduksi. Jadi saya diinduksi itu selama kurang lebih 32 jam, dan itu sangat menyebalkan. Oh my god. Ibaratnya begini, kalau saya tahu kalau saya akan diinduksi dan ternyata bayi itu tetap tidak keluar, saya lebih memilih untuk langsung C-section. Dan akhirnya setelah 32 jam saya diinduksi dan saya sudah kelelahan, karena saat diinduksi Anda tidak bisa makan. Kalau ada ibu-ibu yang mau tahu bagaimana ceritanya saya diinduksi dan obat apa saja yang saya gunakan, kita bahas di video lain. Oke? Terus lanjut. Jadi saya itu waktu itu hari itu saya diinduksi, terus dokterku datang, karena kan Amerika itu nanti kita bicara price yang kita bayar, tapi pelayanannya juga super ekstra bagusnya.
Jadi saya pada saat itu memutuskan, dokter tuh bilang setelah diperiksa 2 kali 3 kali, saat itu diperiksa ternyata cervix tidak terbuka, dan kemudian bayi masih di state 0, artinya bayi belum pun turun ya. Akhirnya dokterku menyarankan kamu mau lanjut. Jadi di sini tidak ada sistem pemaksaan kamu yuk C-section, no. Kalau kamu mau masih menggunakan normal, lahiran normal, terserah kamu toh. Siapa mau paksa? Kan tidak ada. Dan dokterku pada saat itu hanya menyarankan begini. Dia bilang, begini, kalau misalkan kamu mau melanjutkan tidak apa-apa, tapi kamu memang kan induksi tidak boleh makan guys setelah kita dikasih obatnya yang oral ya. Oral atau lewat vagina juga tetap kamu tidak boleh makan guys. Jadi saya dibilang sama dokterku lebih baik kamu C-section, dan dia mulai menjelaskan apa sih C-section kayak seperti apa. Saya tegang tuh bisanya itu karena orang pada bilang mati ku C-section itu ngerkun gini. Tapi saya akhirnya memilih suami, keluarga kita, karena kan saya melahirkan di masa pandemi guys. Jadi pada saat masa pandemi, padahal ruanganku itu saya ganti 4 kali ruangan. Jadi saya mengganti di rumah sakit itu 4 kali ganti ruangan. Datang pertama, jadi saya itu memutuskan dengan suami, akhirnya kita putuskan C-section. Jadi saya itu setelah 40 minggu 5 hari si bayiku Zoya tidak mau keluar, dokterku akhirnya memberikan saya saran untuk ke rumah sakit dan memberikan rekomendasi. Dan ketika saya tiba di rumah sakit, saat itu penuh ruangannya guys. Jadi saya harus disimpan di triage. Triage ini sebenarnya ruangan untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang mengalami masalah. Triage ini kayak emergensinya ibu hamil guys. Jadi kalau kok emergensinya, tapi karena memang penuh, jadinya saya juga dimasukkan di triage nih. Dari triage saya sudah dikasih induksi dan saya sampai 32 jam dipindahkan ke ruang melahirkan. Dari ruang melahirkannya itu berbeda guys. Di Amerika ruang melahirkannya beda. Terus karena saya akhirnya memutuskan untuk C-section, 30 jam berikutnya saya dipindahkan lagi. Dari situ saya menunggu, belum lagi saya delaynya itu gara-garanya terlalu banyak ibu-ibu hamil yang mau delivery normal, tapi terakhirnya di ujung-ujungnya sudah kelelahan dan tidak bisa kasih keluar bayi, jadi harus dimasukkan di emergency C-section. Jadi saya harus menunggu. Yang parahnya saya itu sudah disuntik IV dan saya itu tidak suka, dan itu yang menyebabkan setelah 1 hari saya C-section itu bengkak kakiku. Karena memang IV itu menyebabkan cairan masuk dalam tubuh kan. Tapi guys, cerita saya melahirkan sesar di Amerika, jujur ya, saya kalau tahu melahirkan sesar itu sangat cepat, saya tidak akan memilih menunggu 32 jam dalam pelan untuk menunggu melahirkan. Saya langsung jadwal C-section, langsung melahirkan, udah pulang, nggak terlalu capek ya. Saya pada saat C-section di Amerika itu C-section kurang lebih 20 menit, bahkan ada yang di 20 menit bayinya dikeluarkan hanya 2 menit. Proses jahitnya kurang lebih 15-17 menit, dan saya jujur tidak merasakan sakitnya disuntik tulang belakang karena dokter anestesinya sangat kali guys. Oh my god, awalnya saya tegang sekali oh my god, ini katanya saya baca-baca katanya yang C-section itu sakit ya. Itu juga untungnya melahirkan di Amerika sudah canggih. Jadi melahirkan di Amerika itu terlalu canggih C-sectionnya guys. Saya tidak merasakan sama sekali namanya disuntik belakangku. Saya tidak tahu itu seberapa detik. Saya bahkan tidak rasa, bahkan langsung tegang, langsung berat kaki. Dan setelah itu, setelah saya melahirkan kurang lebih 2 menit bayiku diangkat dan kemudian dijahit kurang lebih 17 menit, 20 menit sudah dipindahkan ke ruangan pergantian setelah dari C-section suit. Dari C-section suit itu, jadi dokter itu kadang membedah bayi melahirkan C-section itu bisa entah 20-30 kali semalam. Jadi saya akhirnya dipindahkan ke ruangan namanya itu pasca operasi sesar, itu kurang lebih 2 jam untuk memastikan bahwa tidak ada darah yang tersendat atau masalah dengan sejenis itu, dan saya dipastikan dalam 2 jam kakiku sudah bisa bergerak. Cuman memang obatnya itu membuat kita mengantuk. Dan kedua yang paling saya tidak suka setelah kakiku bengkak setelah sehari, yang kedua saya tidak suka dari C-section adalah merasa pengen muntah, sehingga jadi saya tidak makan kurang lebih 2 hari, 48 jam itu tidak makan karena penundaan, dan juga saya tidak bisa makan setelah saya di
C-section, saya tidak bisa makan. Padahal itu di rumah sakit sana kayak hotel makanannya guys, disiapkan itu seperti hotel ya, ruangannya juga seperti hotel. Setelah 2 jam akhirnya saya kemudian disuntik untuk tidak ada masalah, dan dokter tuh bilang dia sudah bisa dipindahkan ke ruang postpartum atau ruangan pasca melahirkan. Jadi 4 ruangan saya gantinya guys. Nah di ruangan ini saya menghabiskan 4 hari karena si Zoya lahir dengan bilirubin yang tinggi. Jadi Zoya itu sempat dikasih si namanya itu disinari itu loh, yang di sini jangan salah. Jadi di Fairfax Hospital itu di NICU mereka bisa men-save bayi bahkan usianya masih 4 bulan. Jadi 4 bulan saja dikasih keluar dari kandungan dia bisa hidup loh guys. Hebatnya tuh rumah sakit. Lalu pengalaman saya ini, saya cuman kemudian pulang ke rumah bawa anakku, dan saya bawa anakku itu di Amerika itu kamu tidak bisa mengeluarkan bayimu kalau kamu tidak punya car seat di mobil, dan kamu diajarin dibawa sama perawat ke atas mobil, dan perawat memastikan, dokter memastikan kamu sudah bisa pulang dan tidak ada masalah dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Nanti kita bahas di sisi lain apa-apa yang harus kamu lakukan sebagai ibu yang baru melahirkan operasi sesar. Setelah itu mari kita bicara tentang berapa sih biayanya. Jadi kalau di Amerika ini tergantung state, tapi bisa berkisar di $22.646 atau setara dengan 328 juta. Dan kalau misalkan untuk yang emergency, kamu akan menghabiskan 58.000 atau setara dengan 841 juta rupiah. Jadi itu yang paling termurah. Kalau kamu tidak punya, misalkan saya mau melahirkan di Amerika terus pakai C-section dan saya tidak punya asuransi, yang harus kamu bayar adalah kurang lebih 275 juta rupiah. Itu yang paling murah. Tapi kalau misalkan kamu masuki emergency C-section yang namanya saya mau melahirkan normal, kalau melahirkan normal kan kurang lebih 9.000 hingga 14.000 dolar, atau dia di bawah dari hanya sekitar 100 hingga 150 juta saja kalau melahirkan normal. Kalau C-section 275 juta minimal. Kalau misalkan kamu memilih melahirkan normal atau memilih diinduksi dan kemudian kamu mengalami masalah di tengah-tengah hampir mati, misalkan bayinya tidak mau keluar dan kamu udah mau mati, oh my god. Jadi kamu dibawa di C-section itu bisa menembus angka 50.000 hingga 60.000 dolar. Berapa tuh 50.000 dolar? Oh my god, saya tidak bisa hitung, saya tidak sanggup hitung. Jadi kalau 50, kita bilang saja 50.000 ya, 50.000 kali 14.500. Oh my god, 725 juta rupiah. Bayangkan itu, melahirkan satu anak 725 juta. Bahkan ada satu orang yang bilang seperti ini kamu dokter yang di New York City ya, sampai bilang bahwa kamu tidak akan percaya bahwa mahalnya biaya melahirkan di Amerika. Bahkan kalau misalkan kamu mau hitung itu bisa $18 per menit. Jadi bayi itu kalau kamu tinggal di rumah sakit hitungannya $18 per menit. Berarti kurang lebih 200 ribu per menit guys. 300 ribu per menit. Kebayangkan itu. Kamu tinggal lama-lama mati ya, langsung 700 juta kebayar. Apalagi kok menyelamatkan nyawa kan. Jadi bagusnya itu kalau kamu punya asuransi kesehatan. Nah yang menjadi masalahnya Amerika juga ini, nanti kita bahas di satu section yang lain atau konten yang lain tentang apa sih masalahnya dengan asuransi Amerika, karena kesehatan Amerika terlalu mahal dan asuransi ini tergantung lagi kamu pekerjaanmu jenisnya apa, dan ini repot bahasnya ya. Dan tapi di Amerika itu seperti saya bilang tadi ada yang namanya program apa sih namanya untuk memberikan asuransi bantuan dari pemerintah untuk masalah kesehatan. Tapi kalau misalkan kamu tidak eligible atau maksudnya tidak eligible ini apa ya? Atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ini, maka kamu harus membayar sebesar itu guys. Minimal uangmu 300 juta, 250 juta, 275 juta untuk biaya C-section. Kalau kamu tidak punya asuransi kesehatan, dan asuransi kesehatan ini bergantung lagi kamu kerjanya di mana. Nah, itulah biaya kesehatan di Amerika, biaya melahirkan di Amerika. Dan kami pada saat itu karena suamiku asuransinya bagus, karena dia government employee, jadi suamiku saat itu kami cuma membayar $300 guys.
Jadi kita cuma bayar sekitar 5 juta rupiah. Sisanya itu dikirim ke rumah sekitar, jadi saya masuk rumah sakit, saya masuk mengambil C-section itu kurang lebih 19.000. Itu dibayar oleh asuransi suamiku. Dan saya juga yang menjadi masalahnya itu, kalau kamu itu cuma biaya C-sectionnya. Kalau misalkan kamu kelelahan dan kamu menaruh bayimu, karena kami sempat menaruh Zoya 1 malam di nursery home, itu biayanya 1 malam $5.000. $5.000 kami bayar sekitar $700 karena sisanya dibayar sama asuransi, ya. Dan itu mahal banget guys, oh my god, mahalnya nih, kita mati. Kita di Amerika ini apa yang tidak mahal, jangan kau berurusan ya rumah sakit, jangan kau berurusan ya. Jadi kalau kamu melahirkan di Amerika, kau pikir-pikir dulu kau cek-cek dulu apa kamu eligible untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk biaya melahirkanmu. Karena kalau kamu tidak punya asuransi, kamu mau melahirkan di Amerika kayak seperti itu ya, biaya yang harus kamu tanggung siapkan ya adalah 275 juta. Atau kalau kamu melahirkan normal, kamu menyiapkan kurang lebih 100 hingga 150 juta rupiah. Dan saya menggunakan OB, jadi C-section melahirkan di rumah sakit beda biayanya dengan kamu dicek OB per bulan, per 2 minggu itu bayar juga guys. Jadi itu beda lagi bayarannya. Dan saya melakukan tes banyak dan juga banyak tes, dan juga saya juga banyak melakukan tes darah dan juga vaccination kayak imunisasi kayak tidak, itu berbayar semua ya. Jadi itulah pengalamanku melahirkan sesar di Amerika. Oke, itu aja dulu. Oke, dari Queen of Butawan yang hidup senang di Amerika. Bye bye.